Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Silver Moon khawatir membisikkan, kalau begitu, bagaimana jika Master menggunakan penginderaan bayangan darah? Dalam sekali penggunaan, dia bisa melintasi lebih dari 50 km. Tentu kau akan bisa lepas dari pelacakan indera spiritualnya. Meskipun Silver Moon tidak menyebutkan apapun tentang Han Li yang telah menyelamatkan nyawanya, hatinya tetap tergerak, membuat nada bicaranya terdengar sangat peduli. Setelah mempertimbangkan masalah ini, Han Li tersenyum pahit dan berkata, sekali penggunaan tidak akan cukup. Aku harus menggunakan penginderaan bayangan darah setidaknya 2 kali berturut-turut, mungkin bahkan 3 kali, dan menghabiskan semua petir pembasmi iblis ilahi yang tersisa agar punya peluang baik untuk melarikan diri. Meskipun kekuatan sihirku sedikit lebih besar dibandingkan kultivator tahap Neisen Soul awal yang biasa, tetap saja sangat berbahaya. Bahkan jika aku keluar tanpa luka, aku akan melemah untuk waktu yang cukup lama. Sekarang tidak ada metode lain yang bisa digunakan. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Master, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah dan ia menoleh ke belakang. Ia mendengus dengan muram. Orang itu semakin mendekat. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Aku hanya bisa mengambil risiko. Ketika Silver Moon mendengar ini, ia memilih untuk tetap diam. Tak lama kemudian, Han Li menghela napas dalam dan tangannya dengan cepat bergerak membentuk serangkaian mantra tangan yang aneh. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai memancarkan cahaya biru dan tekanan spiritual yang menakjubkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Ia kemudian meludahkan kabut esensi darah merah. Itu menyebar di udara dan meresap ke dalam cahaya biru yang mengelilingi tubuhnya, mengubahnya menjadi perpaduan iblis dari cahaya merah dan biru. Segera, tangan dan wajah Han Li menjadi merah gelap, dan tak terhitung benang darah merah mulai memancar dari seluruh kulitnya, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Han Li tampaknya tidak memperdulikan hal ini dan terus membentuk mantra tangan dengan kecepatan tinggi. Meludahkan 2 mulut lagi esensi darah, Han Li sepenuhnya terbungkus dalam kabut darah dan hampir tidak terlihat. Pada saat itu, cahaya mulai bersinar dari langit yang jauh. 3 bola cahaya perak perlahan bergerak menuju mereka. Siluet dapat terlihat bergerak di dalamnya. Mereka adalah Sechi Lahi Jong dan 2 inkarnasinya. Jubah sarjana mereka berkibar saat mereka dengan tenang terbang ke arah Han Li, namun mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa meskipun penampilan mereka. Dalam sekejap, mereka telah melintasi jarak lebih dari 400 meter dan dapat melihat Han Li dengan mata telanjang. Ini, salah satu pria itu mengenakan ekspresi terkejut, tetapi segera mengernyit. Kabut darah biru merah tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Saat Han Li berdiri di tempat, ia dengan dingin melirik ke arah Moulen Sechi Lahi yang mendekat sebelum membuka sayap badai petir di punggungnya. Dalam momen berikutnya, ruang di sekelilingnya melengkung, dan sosok Han Li menjadi kabur dari pandangan. Sebuah jeritan tajam yang menusuk telinga memudar ke kejauhan secepat ia muncul. Ketiga pria sarjana tersebut secara bersamaan mengenakan wajah terkejut dan saling memandang sebelum bergabung dengan pria yang ada di tengah. Dengan seberkas cahaya perak, ketiga pria itu kemudian bersatu kembali. Ia segera menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya ke arah di mana jeritan itu pergi. Pria sarjana itu menatap tempat Han Li menghilang dan menunjukkan sedikit kejutan. Teknik gerakan macam apa yang bisa menempuh 50 km dalam sekejap? Sepertinya mirip dengan gerakan darah dari Dao Iblis, tetapi jaraknya sangat mengagumkan. Setelah mengejar Han Li selama beberapa hari, Sechi Lahi itu telah mengalami banyak kejutan karena terus-menerus mengejarnya tanpa istirahat. Bahkan jika seorang kultivator tahap Neisen Soul awal mampu melakukan gerakan kilat,
Kekuatan sihir mereka seharusnya sudah lama habis, membuat mereka tak berdaya kecuali jika seseorang memiliki harta surgawi yang mampu segera mengembalikan kekuatan sihir atau teknik rahasia yang menguras vitalitas seseorang. Sekarang Han Li menggunakan teknik gerakan yang aneh. Tampaknya ia belum menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Namun, itu bukan masalah. Meskipun ia sudah menempuh 50 km, Sejilahi Jong masih melacaknya dengan indera spiritualnya. Hanya akan butuh sedikit waktu lagi sebelum ia mengejar. Saat pria sarjana itu berpikir demikian, ia menyipitkan matanya dan indera spiritualnya kembali mengarahkan ke Han Li. Dengan senyum dingin, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih sebelum berangkat lagi untuk mengejar. Namun pada saat itu, pria sarjana itu tiba-tiba merasakan aura Han Li menghilang secara misterius sekali lagi. Ia menghentikan gerakannya dengan terkejut. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru memperluas jangkauan indera spiritualnya 2 kali lipat sebelum menemukan Han Li sekali lagi. Namun sebelum ia bisa berangkat lagi, aura Han Li menghilang sekali lagi. Kali ini, pria sarjana itu hanya berdiri di tempat dengan wajah terheran-heran. Meskipun indera spiritualnya sangat kuat, ia hanya bisa menjangkau sedikit lebih dari 100 km. Ia bisa memaksakan indera spiritualnya untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang lingkungan, tetapi tidak mungkin untuk melacak seseorang pada jarak itu. Tentu saja, kecuali sesuatu yang mustahil terjadi seperti Han Li menunggu di tempatnya agar ia menyapu indera spiritualnya melewatinya. Han Li adalah lawan yang benar-benar licik. Begitu ia merasakan indera spiritual Sejilahi yang melintas di dekatnya, ia menggunakan teknik gerakan aneh itu beberapa kali berturut-turut dan melarikan diri. Ini mungkin adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun pria sarjana itu dipermainkan dengan cara seperti ini. Ia adalah seorang Sejilahi Maulen yang megah. Setelah diketahui bahwa seorang kultivator tahap Nesen Soul awal mampu melarikan diri darinya, reputasinya akan sangat tercoreng. Namun, ia tidak berniat untuk segera melanjutkan pengejaran. Tanpa indera spiritual yang melacak bersama dengan teknik aneh Han Li, akan sulit untuk melacak Han Li lagi, bahkan dengan penggunaan teknik rahasia. Belum lagi bahwa ia telah membuang beberapa hari mengejar Han Li. Ia tidak bisa melanjutkan pengejaran, terutama mengingat ketidakpastian keberhasilannya. Bagaimanapun, sejak ia seorang Sejilahi telah muncul, para kultivator tahap Nesen Soul akhir lainnya di selatan surgawi tidak bisa lagi berdiam diri. Ia perlu kembali dan bergabung dengan Sejilahi Maulen lainnya dalam persiapan. Jika mereka diserang secara bersama-sama oleh para kultivator tahap Nesen Soul akhir musuh, itu akan sangat berbahaya. Setelah merenung lama dengan pikiran yang gelisah, wajahnya menjadi muram dan ia terbang kembali ke arah dari mana ia datang. Dalam sekejap cahaya perak, ia menghilang dari pandangan. Di suatu area yang berjarak 150 km, Han Li terbang di langit dengan jalur cahaya biru ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Ia terus mengeluarkan botol obat dari seluruh tubuhnya dan menuangkan obat pemulihan vitalitas yang dimilikinya ke dalam tenggorokannya. Wajahnya pucat pasi dan matanya tampak lesu. Suara Silver Moon bergema dalam pikiran Han Li. "Master, apakah kau baik-baik saja?" Menggunakan penginderaan bayangan darah 3 kali berturut-turut benar-benar berbahaya. Seandainya tidak ada banyak pil obat yang telah diambil Master sepanjang jalan, penggunaan teknik yang ketiga akan tidak apa-apa. Meskipun aku telah kehilangan banyak esensi darah, untungnya aku telah menyaring beberapa pil obat di masa lalu. Selama aku mengonsumsinya dan beristirahat dengan baik selama beberapa bulan, kultivasiku harus pulih sepenuhnya. Han Li menjawab perlahan dengan suara yang lelah. Setelah mendengar ini, Silver Moon menghela napas dan ragu-ragu bertanya, "Apakah kau akan kembali ke kota langit melayang?" Dengan nada putus asa, Han Li berkata, "Tentu saja tidak. Dalam situasi yang seputus ini, aku harus setidaknya memulihkan kultivasiku sebelum kembali ke Persatuan 9 Negara. Jika tidak, sektor roh hantu dan musuh-musuhku yang lain akan dengan mudah merencanakan serangan terhadapku. Aku tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Untungnya, aku tidak perlu mencari daerah dengan urat spiritual, mengingat efikasi pil obat saja. Aku hanya perlu menemukan daerah yang tidak berpenghuni dan beristirahat sejenak."
Selain itu, pedang kawanan awan bambunya masih terkontaminasi oleh api lentera biru. Meskipun aku telah menggunakan api puncak ungu untuk menahan mereka dengan paksa, aku harus memikirkan cara untuk menghilangkan api biru sepenuhnya, atau akan ada konsekuensi di kemudian hari. Silvermoon tersenyum dan berkata, lentera perunggu itu adalah harta warisan yang dimiliki oleh suku Maulen, jadi seharusnya ada hubungan dengan Dousatan. Hamba yakin bahwa selama Master meluangkan waktu, ia akan dapat menyaring api tersebut sepenuhnya. Terlepas dari apapun, api puncak ungu memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Han Li tersenyum pahit dan menjawab dengan tenang, dengan bagaimana keadaan yang terjadi, masalah-masalah ini hanya bisa diselesaikan perlahan pada akhirnya. Setelah itu, Han Li tidak berbicara lagi dan menggunakan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya untuk mendorong cahaya di sekelilingnya agar terbang lebih cepat. Setelah terbang selama sehari, Han Li menghentikan penerbangannya dan mendarat di sebuah lembah yang tidak mencolok. Seijilahi Maulan seharusnya enggan mencari sejauh ini. Ia melirik sekeliling beberapa kali dan menemukan dua bukit tandus yang cocok. Tidak hanya sama sekali tidak memiliki kekuatan spiritual, tetapi juga benar-benar telanjang dan tidak terpisah dari bukit-bukit lain di sekitarnya. Han Li dengan hati-hati menyapu indera spiritualnya ke radius 50 km. Menemukan bahwa tidak ada kultivator atau pejuang sihir di dekatnya, ia merasa aman dan melepaskan Silvermoon. Rubah perak kecil itu kemudian mengikuti perintah Han Li tanpa keberatan dan berputar-putar, menyapu cahaya kuning di sekelilingnya dan membungkus Han Li di dalamnya. Dalam sekejap cahaya, ia membawa Han Li langsung ke sisi bukit. Lembah itu kembali menjadi sunyi. Dengan Han Li dibawa ke tengah gunung melalui teknik gerakan bumi Silvermoon, Ki pedang biru ditembakkan dalam basis yang padat, dengan cepat mengukir ruangan kasar selebar 10 meter. Dalam sekejap, Han Li memasuki ruangan itu dan segera duduk bersila. Tak lama setelah itu, Han Li membuka matanya dan cahaya biru mulai berputar di sekelilingnya. Lebih dari 10 botol obat dengan berbagai ukuran terletak di depannya. Ia perlu terlebih dahulu menyaring pil obat yang telah diambilnya sebelum berani mengambil obat lebih lanjut. Oleh karena itu, ia dengan tenang mengasingkan diri untuk memulihkan vitalitasnya. Namun, Han Li tidak mengantisipasi bahwa kerusakan pada vitalitasnya akan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Waktu yang dibutuhkan untuk pulih akan jauh lebih lama. Seiring waktu berlalu dengan gersang, ia meditasi dan fokus pada pemulihan dengan bantuan pil obat. Setelah sekitar setengah tahun berlalu dengan perlahan, Han Li masih berada di tengah gunung. Namun, banyak perubahan mulai melanda dunia. Pertarungan sampai mati antara kultivator dan pejuang sihir sudah di ambang pintu. Dan di luar pengetahuan Han Li, ketenarannya sebagai Elder Han dari Sekte Awan Melayang telah menyebar luas tidak hanya di kalangan kultivator di Selatan Surgawi, tetapi juga di kalangan pejuang sihir. Setiap kali mereka mendengar namanya, tidak ada yang berani meremehkannya. Reputasinya, yang sebanding dengan kultivator tahap Nascent Soul menengah sudah sangat dikenal. Sejak pertempuran di Pegunungan Naga Kuning, ketiga bijak Maulen telah mengambil inisiatif untuk memimpin upaya perang. Dalam waktu setengah bulan, mereka sudah berhasil mendorong maju hingga ke kota surga yang mengangkasa. Terjebak tanpa persiapan, Serikat 9 Bangsa hanya bisa berdiri sendiri menghadapi musuh yang datang. Untungnya, Elder Agung dari Serikat 9 Bangsa, Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator hebat di Selatan Surgawi, baru saja menerima kabar untuk segera menuju kota. Mengandalkan formasi agung kota tersebut, ia mampu mendukung kota itu selama sebulan penuh melawan pasukan pejuang sihir. Namun, kota itu menghadapi kekuatan gabungan dari 3 bijak ilahi, beberapa kultivator berpakaian hitam, dan 8 binatang raksasa. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi formasi agung untuk hancur dan kota surga yang mengangkasa jatuh ke tangan pasukan pejuang sihir. Tapi beruntung bagi Serikat 9 Bangsa, sebagian besar pasukan mereka di kota sudah menarik diri ke negara tetangga Yu dan Biliang. Saat itu, bala bantuan dari Jalan Kebenaran dan Jalan Setan, serta mereka yang berasal dari aliansi Jalan Surgawi telah tiba. Dengan 4 kekuatan super yang bersatu di Selatan Surgawi,
mereka berhasil menahan majuannya pelopor Maulen untuk sementara setelah beberapa pertempuran skala kecil. Namun, jelas bahwa tidak ada dari pertempuran ini yang merupakan pertempuran hingga mati. Begitu kota surga yang mengangkasa dikuasai oleh Maulen, kota itu segera menjadi benteng pertama di selatan surgawi bagi para pejuang sihir. Aliran tanpa henti pejuang sihir Maulen mulai mengalir dari dataran Maulen dalam jumlah besar. Setiap suku Maulen mengirimkan elit mereka ke suku-suku lain dengan harapan mereka dapat menguasai selatan surgawi. Terlepas dari suku Maulen terbesar, suku Matahari Emas yang sibuk memantau pergerakan suku surga di dataran Maulen. Setelah Maulen selesai berkumpul, mereka akan mulai melaksanakan pertempuran hingga mati. Tentu saja, selatan surgawi tidak akan menerima pendudukan ini tanpa perlawanan. Selain pasukan dari 4 kekuatan super, sekte-sekte yang tidak terafiliasi juga mengirimkan orang-orang dan bahkan beberapa kultivator liar berpartisipasi dalam upaya perang. Semua menyadari seberapa penting pertempuran yang akan datang. Bahkan berbagai klan di selatan surgawi mengambil inisiatif untuk mengirimkan pasukan mereka sendiri untuk mendukung perang. Dengan kekuatan-kekuatan ini, 4 kekuatan super segera bergerak menuju perbatasan negara Biliang dan negara Yu. Melalui penggunaan teknik agung, mereka dapat membangun sebuah kota batu raksasa dalam semalam, menjadikannya sebagai benteng untuk menahan kemajuan para pejuang sihir. Selama waktu itu, mereka juga membuat pengaturan untuk berbagai sekte dan kultivator liar dalam pasukan mereka agar mereka dapat mengusir Maulen dari selatan surgawi dalam satu gerakan. Seperti tenang sebelum badai, pertempuran antara kedua belah pihak terhenti dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan lebih lanjut. Dan selama waktu ini, prestasi Han Li selama berada di pegunungan naga kuning sudah mulai menyebar. Tentu saja, ia tidak bisa tahu bahwa selain dirinya, kakek Ma juga selamat dari pertempuran hari itu. Namun, di hadapan teknik gerakan angin wanita berpakaian hijau, ia hanya bisa meninggalkan tubuhnya yang fana dan melarikan diri kembali ke Serikat 9 Bangsa hanya dengan jiwa awalnya. Adapun kultivator pembentukan inti, Yingning dan kakak beradik murong keduanya selamat. Begitu mereka melihat pertempuran hilang, mereka semua mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Dengan para penyintas ini, prestasi Han Li yang membunuh kultivator jiwa awal berpakaian hitam dalam sekejap menjadi dikenal oleh orang lain dan reputasinya melambung tinggi. Adapun mata-mata sekte pengendali roh Gu Shuangpu, identitas aslinya hanya diketahui oleh beberapa kultivator tingkat tinggi di antara kekuatan super. Itu tidak tersebar luas. Tentu saja, yang benar-benar membuat reputasi Han Li melambung adalah berita bahwa ia berhasil melarikan diri dari cengkeraman seorang bijak ilahi Maulen. Ketika bijak ilahi Zhong kembali ke pasukan pejuang sihir, kegagalannya untuk membunuh Han Li menyebabkan keributan di antara para pejuang sihir. Orang yang berpengetahuan ini pun memberi Han Li penilaian yang sangat tinggi untuk menyelamatkan muka dan menghindari rasa malu, menilai kemampuannya sedikit di atas kultivator tingkat menengah jiwa awal. Tentu saja, tidak ada yang meragukan penilaian seorang bijak ilahi. Dengan tambahan banyak kemampuan yang ditunjukkan Han Li dalam pertarungannya melawan wanita berpakaian hijau bernama Lei dan kemenangannya sebelumnya atas bijakmu dari suku angin surgawi yang mengakibatkan kehancuran tubuh fisiknya, reputasinya di antara pasukan pejuang sihir bahkan lebih besar daripada para kultivator di selatan surgawi. Tentu saja, informasi ini akhirnya sampai ke selatan surgawi dan menyebabkan keributan yang cukup besar juga. Tak perlu dikatakan, banyak kultivator jiwa awal yang tidak terkenal lainnya juga membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan cara itu. Lagi pula, kemampuan sejati seorang kultivator hanya bisa diukur dengan benar dalam pertempuran. Akhirnya, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan Han Li akhirnya muncul dari penyendiriannya di sebuah lembah di negara Yu. Feng Tuo adalah seorang pejuang sihir tahap pembentukan dasar dari sebuah suku Maulen kecil. Meskipun ia disembah sebagai master abadi di antara bangsanya, ia kini hanya seorang prajurit biasa di kota surga yang mengangkasa. Ia saat ini ditempatkan di sebuah benteng di perbatasan negara Biliang. Ia harus melakukan patroli di area lebih dari 100 km dengan sekelompok pejuang sihir tahap kondensasi Qi di antara benteng dan kota untuk memperingatkan dari serangan mendadak oleh para kultivator selatan surgawi.
Setelah melakukan patroli selama sekitar setengah hari, waktunya sudah dekat untuknya digantikan oleh pejuang sihir lainnya. Begitu ia melakukan patroli beberapa puluh kilometer lagi, ia akan dapat kembali. Feng Tuo merenung sejenak, memikirkan tentang puluhan batu roh yang ia terima dalam 2 hari terakhir. Dengan batu roh itu, ia merasa yakin bisa menembus hambatan ke tahap menengah pembentukan dasar. Ia tidak dapat menahan rasa tidak sabar untuk kembali berlatih dan menjadi lebih kuat sebelum pertempuran berikutnya. Jika ia bisa memperoleh beberapa prestasi dalam pertempuran yang akan datang, ia pasti akan diberi imbalan dengan jumlah batu roh yang sesuai. Pejuang sihir ini terbuai dalam fantasi saat ia perlahan terbang di atas alat sihirnya, memandu sekelompok pejuang sihir tahap kondensasi Qi. Pada saat itu, ia kebetulan terbang melintasi sebuah tebing biasa yang jarang dikunjungi. Ketika ia berpikir untuk melintas di area tersebut, ia tiba-tiba melihat kilatan cahaya biru muncul dari batu, memperlihatkan seorang pemuda berpakaian biru yang tampak berusia awal 20-an. Pemuda itu melirik sekumpulan pejuang sihir dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Ketika Feng Tuo melihat pemuda ini dengan jelas, ia menyapu indera spiritualnya melewati pemuda itu dan merasakan napasnya menjadi dingin. Kultivator selatan surgawi, dia setidaknya berada di tahap pembentukan inti. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya. Cepat, mundur, orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Feng Tuo bertindak cukup cepat dan segera memanggil 6 anggota kelompoknya yang berkualitas rendah untuk mundur. Ia kemudian melemparkan sebuah kantong binatang roh yang indah ke udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah melesat keluar dari kantong itu dan berputar di udara sebelum melesat ke arah benteng. Saat itu, seorang wanita berbusana putih yang cantik muncul dalam kilatan cahaya putih. Cahaya merah tiba-tiba muncul di dekatnya, dan ia tertawa sebelum meluapkan kabut merah muda, beraroma wangi dan membentuk perisai di sekitar sinar cahaya merah. Dengan teriakan yang jelas, cahaya merah memudar untuk mengungkapkan seekor burung kecil merah yang melayang di udara. Wanita muda itu mengulurkan tangannya dan membuat burung kecil itu terbang ke dalamnya. Melihat ini, hati Feng Tuo terasa jatuh, tak mampu memperhatikan yang lain. Ia segera membentuk mantra tangan dan membuat tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning, lalu seketika melesat beberapa kilometer dengan menggunakan teknik penyelamatan hidup. Namun pada saat itu, pemuda itu menyipitkan matanya dan mendengus. Suara itu biasa saja, tetapi ketika Feng Tuo mendengarnya, ia merasakan telinganya berdengung dan pikirannya gelap, seolah bumi berputar di sekelilingnya. Para kultivator tahap kondensasi Qi lainnya juga tidak lebih baik. Dalam sekejap ketika pemuda itu mengalirkan kekuatan sihir dengan desahannya, para pejuang sihir jatuh ke tanah satu persatu. Adapun Feng Tuo, wanita muda itu tiba di sisinya dalam sekejap dan mengangkatnya ke udara dengan lehernya. Setelah mendarat di hadapannya, ia tersenyum manis kepada pemuda itu dan berkata, "Tuan, orang ini adalah pemimpin mereka. Dia pasti tahu lebih banyak." Tak perlu dikatakan, keduanya adalah Han Li dan Silver Moon yang telah menemukan bahwa negara Yu telah jatuh selama waktu penyendiriannya. Mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Ia sudah menyuruh Silver Moon untuk menyelinap ke area terdekat dan mengumpulkan beberapa informasi. Begitu ia melewati area ini, ia menemukan kelompok Feng Tuo yang sedang berpatroli di dekatnya. Han Li merasakan hatinya bergetar dan memutuskan untuk menangkap kelompok pejuang sihir tersebut, menanyakan kepada mereka tentang urusan di sekitar dan menyelamatkannya dari kerepotan memasuki area yang mungkin dijaga oleh seorang bijak ilahi. Dikombinasikan dengan teknik pesona Silver Moon, teknik air mimpinya memungkinkan Han Li untuk dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Han Li menghela napas lega. Ketiga bijak ilahi bergantian menjaga perbatasan. Tetapi rentang perbatasan ini jauh dari benteng yang dijaga oleh bijak ilahi dan hanya dijaga oleh seorang bijak Maulen. Dengan kultivasi Han Li, ia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyelinap melewatinya. Han Li kemudian melihat ke bawah pada tawanan dengan raut wajah cemberut. Agar dapat memperoleh informasi secepat mungkin,
Hanli telah menggunakan metode paksa untuk mengekstrak informasi yang mengakibatkan hampir total penghancuran pikiran mereka. Bahkan jika mereka terbangun, mereka akan menjadi cangkang kosong. Dengan desahan ringan, ia mengubah setiap pejuang sihir menjadi abu dengan bola api. Ia kemudian terbang ke langit dalam seberkas cahaya biru dan membawa Silver Moon bersamanya. Di perbatasan negara Biliang, di sebuah bangunan terpencil di kota langit pertama yang baru dibangun, kakak guru besar Hanli, Lu, saat ini sedang berbicara dengan beberapa kultivator tingkat tinggi lainnya dari para kultivator selatan surgawi. Namun, ia tampak tidak fokus seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena ia sudah bertempur melawan pelopor pejuang sihir, ia seharusnya sudah bisa kembali ke sekte awan mengapung. Namun, sekte tersebut saat ini hanya memiliki 2 kultivator jiwa awal. Ia tidak bisa membiarkan lelaki tua berambut perak, kakak gurunya, memimpin para murid sekte awan mengapung ke dalam pertempuran. Jadi ia mengambil inisiatif untuk tetap tinggal dan menjaga para murid sektenya. Tentu saja, alasan lain mengapa ia enggan pergi adalah karena Alderhan dari sekte awan mengapung yang baru-baru ini terkenal. Keberadaannya masih belum diketahui. Ia khawatir Hanli mengalami musibah atau mungkin tidak mampu kembali. Namun, Hanli telah membuktikan dirinya mampu membunuh kultivator jiwa awal lainnya dan bahkan melarikan diri dari pengejaran seorang bijak ilahi Maulen. Alder Lu hampir tidak bisa percaya bahwa Hanli adalah individu yang begitu mampu. Lagi pula, orang lain mungkin tidak tahu hal ini, tetapi ia secara pribadi tahu bahwa Hanli baru saja mengkondensasi jiwa awal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia telah mengembangkan kemampuan yang melampaui batas seperti itu dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan seorang bijak ilahi Maulen telah menilai dia sedikit di atas tingkat kultivator jiwa awal menengah. Apakah mungkin sekte awan mengapung benar-benar telah mengumpulkan harta karun? Apakah kakak mudahan seorang jenius kultivasi yang muncul sekali dalam 10.000 tahun? Saat ini, Lulu sedang duduk di aula sambil merenungkan masalah ini, tidak menyadari apa yang sedang dibicarakan orang lain. Seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di depan Luluo dengan sopan bertanya, "Saudara Lu, apakah kau menerima informasi tentang Alderhan?" Dia adalah seorang kultivator Nation Soul tahap awal bernama Chu Changjing, seorang elder dari sekte Fata Morgana Air di Aliansi Dao Surgawi, dan seorang kenalan lama Luluo. Dia tiba di kota langit pertama sehari yang lalu. Setelah terdiam sejenak, Luluo tersenyum dan menjawab, "Belum ada kabar untuk saat ini. Tapi sepertinya saudara Chu cukup tertarik pada saudara Han." Chu Changjing tertawa kecil. "Itu wajar saja. Dari nada bicaramu, sepertinya yang lain juga menanyakan hal yang sama. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Sebelum aku tiba di kota langit pertama, aku sudah mendengar banyak rumor tentang Dawes Han." Hahaha, seorang kultivator Nation Soul tahap awal ternyata mampu melarikan diri dari kejaran seorang Sejilahi Maulen. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita. Selain itu, aku juga mendengar bahwa Dawes Han baru mengkondensasi Nation Soul beberapa tahun yang lalu. Jika itu benar, maka itu akan semakin mengejutkan. Saat lelaki tua itu berbicara, para kultivator lain di dekatnya saling memandang dan mengarahkan tatapan penasaran mereka kepada Luluo. Mereka semua tertarik dengan rumor apapun yang berkaitan dengan Hanli. Apalagi desas-desus bahwa Hanli hanya seorang kultivator Nation Soul yang baru naik itu adalah sesuatu yang belum mereka dengar ada yang mengonfirmasi. Itu, Luluo ragu sejenak. Kemudian mengingat bahwa ini adalah fakta yang sudah diketahui oleh cukup banyak orang. Dia menjawab dengan jujur, "Itu benar. Saudara bela diri Junior Han adalah seorang kultivator Nation Soul yang baru naik." Seluruh ruangan mulai bergejolak. Bahkan ada beberapa orang yang terkejut hingga mengeluarkan suara kecil. Dengan kagum, Chu Changjing berbicara dengan lebih mengagumi, karena Alderhan memiliki kemampuan yang luar biasa di usia yang muda. Pasti dia memiliki peluang besar untuk kemudian naik ke tahap Nation Soul akhir. Aku harus mengucapkan selamat kepada saudara Lu. Sekte awan melayang akan segera mengalami era kejayaan.
Dan di masa depan, seorang kultivator hebat akan bergabung dengan barisan aliansi Dao Surgawi kita. Yang lainnya merasakan hal yang sama dan mulai melontarkan kata-kata pujian. Luluo merasa agak senang dengan ini, tetapi dia tetap mengucapkan beberapa ucapan rendah hati. Seorang pria paruh baya dengan alis tebal berkerut dan berkata, "Tapi saudara Lu, meskipun Elder Han berhasil melarikan diri dari tangan seorang sage ilahi, aku khawatir bahwa lukanya pasti parah. Mengapa dia belum muncul sampai sekarang? Saudara Lu seharusnya mengirim beberapa orang untuk mencarinya. Jika kau kekurangan tangan, aku bisa mengirim beberapa murid sektiku untuk membantumu." Suaranya terdengar datar tanpa emosi. Luluo tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tegang mendengar kata-kata itu. Namun, dia segera menjawab dengan tenang, "Aku tidak terlalu yakin tentang keadaannya. Tetapi aku yakin dia hanya sedang pulih dari lukanya di tempat tersembunyi." Sebagai seseorang yang hidup selama ratusan tahun, Lulu bisa melihat dengan jelas rasa iri pria paruh baya itu. Dia adalah seorang elder dari sekte nomor 1 di aliansi Dao Surgawi. Sekte Phoenixes menangis. Mereka adalah sekte yang memiliki pasangan Daois yang mampu menandingi 3 kultivator besar di selatan surgawi. Ada sedikit alasan lain mengapa mereka berada di puncak aliansi. Sekarang, setelah mendengar bahwa sekte Awan Melayang akan mampu memasuki tahap Nation Soul akhir, suasananya menjadi lebih buruk. Tetapi dari ekspresinya, tampaknya dia benar-benar khawatir, sehingga tidak ada yang bisa banyak bicara tentang itu. Justru ketika suasana menjadi canggung, seberkas cahaya merah tiba-tiba masuk ke ruangan, mengejutkan semua yang hadir. Cahaya itu berputar sekali sebelum terbang menuju Luluo. Dengan wajah terkejut, Luluo melambaikan tangan ke arah cahaya merah itu. Dan cahaya itu meledak menjadi bola api sebelum jatuh ke tangannya. Setelah dia meresapi indera spiritualnya ke dalamnya, kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara bela diri Junior Han telah masuk ke kota. Dia saat ini berada di kamp sekteku. Aku harus pergi. Menekan kegembiraannya, dia memberikan penjelasan singkat sebelum buru-buru pergi. Yang lainnya tertegun untuk sementara setelah melihatnya pergi dalam sekejap, masing-masing mengenakan berbagai ekspresi. Mereka tidak menyangka bahwa Elder Han yang legendaris akan muncul sekarang. Chu Changjing memutar jenggotnya sambil mengenakan ekspresi berpikir. Adapun pria parubaya itu, dia tampak tenang, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, bisa terlihat sedikit kegelapan di wajahnya. Meskipun kota langit pertama adalah kota yang baru dibangun, itu adalah tempat di mana berbagai sekte dari 4 kekuatan super menempatkan kekuatan mereka. Masing-masing faksi mengambil bagian yang berbeda dari kota. Untuk bagian tengah kota, itu adalah tanah umum di mana beberapa kultivator pengembara terkenal tinggal. Aliansi Dao Surgawi terletak di bagian barat kota, dengan sekte Awan Melayang menduduki area sekitar 5 hektar di bagian paling selatan. Lebih dari 200 murid sekte Awan Melayang menduduki tempat itu, terdiri dari 7 kultivator formasi inti, dan sisanya berada di tahap pendirian yayasan mayoritas kekuatan sekte Awan Melayang. Han Li saat ini duduk di sebuah kursi kayu di tengah aula utama di kamp sekte Awan Melayang. Dia memegang dagunya dengan tangan dan mengenakan ekspresi tenang. Di sisinya berdiri 2 kultivator formasi inti yang mulia Gunung Awan Api, seorang lelaki tua berpakaian merah, dan yang mulia Gunung Phoenix Putih, wanita bernama Song. Mereka berdua menunggu di sisinya dengan cara yang hikmat dan hormat. Tetapi ekspresi rumit kadang muncul di wajah mereka. Saat itu, Lulu buru-buru masuk ke aula dan melihat Han Li. Dia segera tersenyum gembira saat mendekatinya. Saudara bela diri Junior Han. Oh, akhirnya kembali. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku melihatmu. Aku khawatir padamu. Han Li berdiri dan membalas senyuman itu. Maaf telah membuatmu khawatir, tetapi vitalitasku terluka saat itu. Aku tidak punya pilihan selain pulih untuk sementara. Namun, aku mendengar kabar bahwa kota Awan Langit Melayang tidak lagi di bawah kendali kita. Aku cukup khawatir tentangmu juga. Syukurlah tidak ada yang buruk yang terjadi. Luluo mengenakan ekspresi lega, tetapi kemudian memindahkan tatapannya ke seluruh aula dan ekspresinya menjadi murung. Di mana para keponakan bela diri yang lain? Mengapa mereka belum menyambutmu?
Lelaki tua berpakaian merah itu menjawab dengan hormat, melapor kepada paman bela diri yang lainnya sedang dalam rotasi hari ini. Ekspresi Luluo kemudian melunak. Oh, Jeti seperti itu. Maka itu tidak bisa dihindari. Saat itu, Han Li berkata dengan senyuman, ketika aku kembali, aku menemukan bahwa aku telah menjadi cukup terkenal. Bisakah kau memberitahuku sedikit tentang rumor-rumor itu? Sepertinya banyak sekali. Saat kembali, dia cukup terkejut mendengar banyak rumor tentang dirinya. Luluo tertawa. Aku baru saja berpikir untuk membicarakannya denganmu. Saat dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba melirik lelaki tua berpakaian merah dan wanita yang berdiri di samping. Kalian berdua boleh pergi. Aku akan berbicara dengan paman bela diri Han sendirian. Keduanya tidak berani membantah dan segera mundur. Namun, ketika wanita bernama Song berjalan keluar, dia melirik sekali lagi ke arah Han Li. Sebelum pergi, Han Li merasa agak bingung dengan hal ini, tetapi dia mengabaikannya. Sejak wanita bernama Song melihatnya, ekspresinya aneh seolah dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya. Namun, dia selalu ragu untuk melakukannya. Meskipun ini membingungkan Han Li, dia tidak berniat untuk mengambil inisiatif untuk menanyakannya. Melihat bahwa kedua keponakan bela diri telah mundur, Luluo tersenyum pahit dan mengeluh, "Saudara bela diri junior, kau telah menghabiskan banyak usaha untuk menyembunyikan kemampuanmu yang luar biasa dari saudara bela diri senior Cheng dan aku. Mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal?" Han Li menggelengkan kepala dan dengan putus asa berkata, "Saudara bela diri senior Lu seharusnya tahu dengan baik bahwa aku mengkondensasi Nation Soul hanya beberapa tahun yang lalu. Bukankah aku akan tampak sombong jika berbicara tentang kemampuan hebat?" Luluo tertawa dan mengenakan senyum aneh. "Sudahlah, tidak perlu bagi saudara bela diri junior untuk begitu merendah. Meskipun musuh kita yang mengevaluasi kemampuanmu, penilaian mereka pasti tidak terlalu jauh dari kebenaran. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan saudara bela diri senior dan aku adalah bagaimana kau berhasil mencuri kultivator Nation Soul wanita dari sekte bulan bertopeng. Kau benar-benar membuat kami kagum." Ekspresi Han Li bergetar dan dia khawatir bertanya, "Apa? Kau sudah bertemu Wanner?" Sebelum Han Li dan Nang Mongwan pergi, dia telah memberikan sebuah slip job, memberikan deskripsi yang ambigu tentang identitasnya. Tetapi ketika dia mendengar Luluo, sepertinya dia sudah tahu segalanya. Melihat kekhawatiran di wajah Han Li, Luluo tersenyum dan berkata, "Benar, Nona Nangmong sudah menjelaskan semuanya kepada saudara bela diri senior Cheng. Tidak perlu khawatir tentang apapun." Han Li mengerutkan dahi dan dengan bingung bertanya, "Saudara bela diri senior Lu maksudmu?" Luluo berkedip sebelum dengan gembira berkata, Jeti saudara bela diri junior masih belum tahu. Beberapa bulan yang lalu, sektawan bertopeng tiba-tiba menyebarkan informasi bahwa Nona Nangmong telah mengalami baklas iblis batin saat berkultivasi dan kehilangan nyawanya serta pertunangannya dengan Wei Laiken dari sekte pikiran mengalir dibatalkan. Juga, saudara bela diri senior Cheng telah mengakui Wanner sebagai saudara angkatnya dan berniat agar kalian berdua menjadi pasangan Dao. Apa pendapat saudara bela diri junior Han tentang ini? Han Li tertegun mendengar apa yang dia dengar. Wanner telah menjadi saudara angkat saudara bela diri senior Cheng. Benar, seperti yang kukatakan. Setelah kita mengusir para pejuang sihir, kita akan secara terbuka melakukan upacara Dao untuk kalian berdua. Bahkan jika ada keraguan yang muncul nanti, masalah itu sudah selesai. Siapa yang berani mencari masalah dengan seluruh aliansi Dao Surgawi? Bahkan jika Wei Wuya mengetahui masalah ini, dia hanya bisa memaksakan diri untuk mengabaikannya karena kita adalah sekutu perang. Selain itu, kau juga telah membuat nama baik untuk dirimu sendiri. Sekte pikiran mengalir dan sektawan bertopeng kemungkinan akan mengabaikan masalah ini. Setelah mendengar ini, Han Li terdiam dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kemudian dengan saringan, dia perlahan berkata, "Untuk urusanku, aku telah merepotkan kedua saudara bela diri senior dengan sangat besar. Aku akan mengingatnya." Kata-kata sederhana Han Li sangat menggembirakan Luluo. Dia dan keponakan bela diri seniornya telah menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan perasaan Han Li. Dengan kata-kata itu,
kemungkinan besar tidak mungkin bagi Han Li untuk dipindahkan ke lembah Maple Kuning. Dalam ungkapan keakraban penuh, Luluo melanjutkan, "Hehe, kami menganggap saudara bela diri Junior Han sebagai salah satu dari kami, bukan orang luar. Ayah, Nona Nangong cukup khawatir ketika mendengar kau menghilang dan merasa perlu untuk datang sendiri. Hanya dengan usaha besar saudara bela diri senior Cheng, dia bisa menahannya. Setelah semua, ada banyak kultivator dari sekte pikiran mengalir dan sekte bulan bertopeng di sini, dan kau belum resmi menjadi pasangan Dao. Sebaiknya Nona Nangong tidak dikenali. Adapun selir saudara bela diri Junior Han, aku sudah mengantarnya kembali ke sekte, karena akan berbahaya dalam pertempuran yang akan datang." Han Li merasa sedikit cemas memikirkan pertemuan antara Mu Peiling dan Nang Wen. Namun, ia hanya mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Luluo. "Apa rencana junior saudara bela diri Han sekarang? Sesuai dengan pengaturan, kau tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran mendatang karena jasa yang kau berikan sebelumnya. Namun beberapa hari yang lalu, Jalan Kebenaran dan Jalan Iblis, Persatuan 9 Negara, dan Aliansi Jalan Surga kita mengadakan pertemuan mengenai langkah-langkah perang, dan junior saudara bela diri Han disebutkan. Karena kau mampu mengalahkan pejuang sihir berpakaian hitam dalam sekejap, tekniknya pasti dapat mengekang pejuang sihir berpakaian hitam lainnya. Oleh karena itu, mereka berharap saudara junior bisa berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang." Luluo kemudian menunjukkan ekspresi ragu sebelum melanjutkan, "Perwakilan dari Aliansi Jalan Surga juga percaya bahwa junior saudara akan menjadi aset militer yang besar dan akan sangat tidak bisa diterima jika dia tidak bertarung." Itu adalah agak mengejutkan Luluo. Han Li tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia tersenyum dingin dan bertanya, "Aku merasa dapat diterima untuk terus bertarung. Jika surga selatan benar-benar diduduki oleh Maulen, tidak ada yang baik yang akan datang dari itu untuk sekte awan mengapung kita. Namun, bagaimana dengan perjanjian sebelumnya? Tentu saja itu tidak akan diabaikan hanya dengan kata-kata." Luluo tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja tidak. Dengan tambahan jasa junior saudara dalam mengalahkan kultivator berpakaian hitam dan mengungkap mata-mata Maulen, aliansi berjanji akan mematuhi syarat-syarat yang akan diajukan junior saudara, asalkan dia terus bertarung dalam perang. Selama syarat-syarat ini dapat dipenuhi, mereka akan berusaha untuk memuaskanmu sebanyak mungkin sebagai kompensasi." Ekspresi Han Li bergetar sejenak, tetapi ia tetap tenang. "Mereka bersedia untuk mengkompensasi aku, itu mudah diucapkan, tetapi aku perlu berdiskusi tentang syarat-syarat spesifik ini dengan orang yang bertanggung jawab." Luluo tersenyum dan berkata, "Itu juga baik. Aku baru saja akan membawa junior saudara untuk menemui para pemimpin sementara dari Aliansi Jalan Surga. Selama syarat-syaratmu tidak berlebihan, mereka harus bersedia untuk setuju." Han Li tersenyum dan perlahan berkata, "Tenang saja, senior saudara Lu. Aku tidak akan mencoba untuk melampaui batas dan menyulitkanmu." Melihat bahwa Han Li mengerti untuk bertindak dalam batas yang wajar, ia merasa lega dan berkata, "Junior saudara pasti bercanda. Tidak perlu mempertimbangkan untuk kebaikanku." Ini adalah pernyataan kedermawanan yang langka dari para orang tua itu. Kau seharusnya tidak menahan diri. Ketika Han Li mendengar ini, ia mengenakan senyum misterius dan tidak mengatakan lebih lanjut. Setelah itu, Luluo segera memimpin Han Li keluar dari perkemahan sekte awan mengapung dan langsung menuju aula resmi Aliansi Jalan Surga. Aula resmi Aliansi Jalan Surga kita adalah sebuah koalisi dari puluhan orang tua dari berbagai sekte besar. Mereka diganti setiap interval 10 tahun. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk 3 sekte pendiri Aliansi Jalan Surga: Sekte Pedang Kuno, Sekte Jeritan Phoenix, dan Studi Perbatasan Berlayar. Sebenarnya, ketiga sekte ini memiliki pengaruh terbesar atas aliansi. Di antara mereka, Sekte Jeritan Phoenix jauh lebih unggul dibandingkan Sekte Pedang Kuno dan Studi Perbatasan Berlayar dalam hal kekuatan. Kau pasti tahu tentang teman Daois Feng Bing dan Long Han dari Sekte Jeritan Phoenix. Mereka adalah pasangan Dao yang mampu bersaing melawan kultivator Nation Soul akhir. Karena keduanya, kita mampu bersaing dengan 3 faksi lainnya. Namun, hanya teman Daois Long Han yang telah menampakkan diri.
sementara Elder Van Bing segera masuk ke dalam penyembunyian setelah tiba di kota awan pertama. Sepertinya dia sedang berada pada periode penting dalam melatih beberapa teknik rahasia. Selama junior saudara Han berdiskusi dengan para pemimpin sementara aliansi yang saat ini berada di kota, mereka pasti akan setuju. Aku juga harus menyebutkan bahwa Elder Long Han saat ini berada di antara 3 pemimpin sementara di kota. Saat Lulu berjalan di samping Han Li, ia memberikan penjelasan tentang cara kerja sekte jalan surga. Beberapa informasi ini baru bagi Han Li. Oleh karena itu, ia hanya mengangguk sambil mendengarkan dengan tenang. Aula resmi aliansi jalan surga terletak di pusat bagian barat kota. Dalam perjalanan santai, Han Li dan Luluo segera tiba di sana. Itu adalah aula batu yang megah, dikelilingi oleh banyak menara. Dengan jelas mengenali Luluo, para kultivator pendirian dasar yang menjaga aula itu dengan hormat memberi salam padanya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Salam senior Lu. Elders mana yang ingin kau temui? Dan siapa senior ini?" Ekspresi mereka menjadi ragu ketika melihat wajah Han Li yang tidak dikenal. Ekspresi Luluo tetap tenang saat ia dengan tenang berkata, "Ini adalah saudara sektiku, Elder Han, dan aku datang untuk menemui Elder Long dan yang lainnya." "Ah, jadi ini senior Han. Silakan tunggu sebentar. Para elder saat ini sedang mendiskusikan sesuatu di aula. Aku akan segera melaporkan kepada mereka." Kultivator itu terkejut dan menatap Han Li dengan takjub. Ekspresinya semakin hormat. Jelas ia mengetahui reputasi Han Li. Kultivator itu segera mengeluarkan talisman transmisi suara dan membisikkan sesuatu ke dalam talisman sebelum melemparkannya ke udara. Beberapa saat setelah melesat ke dalam sebagai seberkas cahaya merah, 3 bunyi melodius berbunyi dari aula. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka segera membungkuk. "Silakan masuk, senior. Para elder sudah tahu bahwa kau telah tiba." Lulu mengangguk dan dengan berani berjalan ke dalam aula. Han Li dengan tenang mengikutinya. Setelah melewati beberapa koridor, Lulu membawa Han Li ke sebuah ruangan samping di mana 6 kultivator Nation Soul sedang duduk. Ketika keduanya masuk, keenamnya melirik. Namun, sebagian besar tatapan mereka tertuju pada Han Li, masing-masing dengan ekspresi tertarik. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tidak biasa, tetapi ketika Han Li melihat mereka, perhatiannya tertangkap oleh seorang pria paruh baya yang duduk di tengah ruangan. Pakaiannya abu-abu, penampilannya aneh, dan tubuhnya kekar. Kultivasinya juga berada di puncak tahap Nation menengah, jarak yang cukup jauh di atas kultivator Nation Soul menengah biasa. Ia hanya selangkah dari memasuki tahap Nation Soul akhir. Jantung Han Li bergetar, segera menyadari bahwa orang ini adalah Long Han dari sekte Jeritan Phoenix. Dengan kultivasi yang sedemikian mendalam, tidak heran ia mampu bersaing melawan kultivator Nation Soul akhir bersama istrinya. Ia awalnya percaya bahwa rumor tersebut berlebihan, bukan sebaliknya. Ketika yang lain tetap diam, pria paruh baya itu tersenyum dan berdiri. Dengan sebuah penghormatan, ia berkata, "Saudaraku Lu, ini pasti Elder Han dari sekte kalian. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mendengar banyak tentang reputasi gemuruhmu." Setelah memberikan pandangan menilai kepada pria paruh baya itu, Han Li membalas penghormatan dan tersenyum. "Jadi kau pasti Long Han. Aku juga telah lama mendengar nama terkenal mula." Duduk di samping Long Han, seorang lelaki tua dengan wajah pucat setengah bercanda berkata, "Jika kita berbicara tentang reputasi, baru-baru ini teman Dawis Han jauh lebih terkenal. Kau telah memberikan banyak muka kepada aliansi jalan surga kami. Teman Dawis ini cukup humoris. Bolehkah aku tahu namamu?" Han Li sudah memperhatikan lelaki tua itu karena ia adalah satu-satunya kultivator Nation Soul menengah di ruangan itu selain Long Han. Ia tidak berani meremehkannya. Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, Lulu segera memperkenalkannya. "Junior saudara Han, ini adalah saudara Kuang dari studi perbatasan berlayar. Seni langit bumi miliknya telah mengguncang benua selama beberapa ratus tahun." Terkejut, Han Li berkata, "Jadi ternyata ini adalah saudara Kuang. Aku juga telah lama mengagumimu." Kata-kata Han Li bukanlah kebohongan. Lelaki tua ini benar-benar terkenal
dan berada di urutan kedua dalam aliansi Jalan Surga setelah Long Han dan pasangan daunnya. Tentu saja, Alder Chang dari Sekte Awan Mengapung telah berulang kali menyebut mereka di masa lalu, tetapi Han Li tidak menyangka akan bertemu mereka. Setelah itu, Lulu memperkenalkan para kultivator lainnya kepada Han Li. Mereka tidak terlalu berarti kecuali Alder dari Sekte Pedang Kuno, seorang pria jelek bernama Tian, yang sangat menarik perhatian Han Li. Setelah pengenalan selesai, mereka semua mengambil tempat duduk. Long Han tersenyum dan dengan tenang berkata, "Karena teman Dawis Han telah datang untuk mengunjungi aula resmi, ia pasti tahu tentang harapan kami agar ia terus bertarung dalam perang. Sebenarnya, kami memang melanggar janji sebelumnya, tetapi dengan perang yang mendekat, kemampuanmu akan terbukti menjadi kekuatan besar bagi para kultivator di surga selatan. Kami tidak punya pilihan lain. Namun sebagai kompensasi, kami akan menyediakan bahan-bahan, pil obat, dan sebagainya untuk kesulitanmu, teman Dawis Han. Jika kau masih enggan, kita dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Selama itu mungkin bagi aliansimu, kami tidak akan menolak." Long Han memang layak menyandang gelar sebagai kultivator yang menguasai aliansi Jalan Surga. Sebelum Han Li bisa menyebutkan alasan kedatangannya, ia sudah mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Han Li. Ia akan berada dalam posisi yang buruk jika ia mengungkapkan keberatannya. Namun, Han Li tidak marah sejak awal. Setelah berhasil melarikan diri dari tangan Sejilahi Molen, ia telah membuktikan bahwa ia seharusnya memiliki cukup kekuatan untuk menjaga hidupnya ketika pertempuran berubah buruk. Karena ia tidak khawatir tentang keselamatannya, ia tidak merasa banyak yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Akibatnya, Han Li merenung sejenak sebelum berbicara langsung. "Karena saudara Long telah mengatakan demikian, aku tidak akan menolak untuk terus bertarung. Bagaimanapun, aku memahami bahwa perang ini adalah untuk kelangsungan hidup surga selatan. Namun, ada beberapa hal yang akan aku perlukan dari aliansi Jalan Surga. Oleh karena itu, aku akan langsung memanfaatkan kesempatan ini." Ketika Han Li mengatakan ini, ia tampak tenang. Ia tahu bahwa para orang tua aneh ini sangat tajam dan merasa bahwa lebih mudah untuk menangani hal-hal semacam ini secara langsung. Seperti yang diharapkan, kata-kata jujurnya meninggalkan kesan positif pada sebagian besar kultivator di ruangan itu. Kultivator bernama Kuang sangat senang, dan ia dengan tulus menjawab, "Kata-kata cepat dan langsung teman Dawis Han sangat aku sukai. Silakan beritahu kami syarat-syaratmu. Aku sangat penasaran." Ekspresi Long Han bergetar beberapa kali sebelum ia tersenyum diam. Adapun yang lainnya, mereka semua melirik Han Li, bertanya-tanya apa yang ia inginkan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Han Li dengan tenang berkata, "Sangat sederhana. Aku berharap untuk mendapatkan dukungan dari aliansi untuk membantuku mencari jenis bahan pembuat alat tertentu. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Barang ini sangat penting bagiku. Jika kalian dapat mengumpulkan barang-barang ini untukku sebelum pertempuran besar, aku akan lebih percaya diri dalam menghadapi para kultivator berpakaian hitam itu." Bahan pembuat alat, mereka yang berada di ruangan saling melirik. Tak ada yang menunjukkan keterkejutannya. Mereka semua mengetahui bahwa bahan-bahan tertentu sangat berharga dan sulit ditemukan. Mengapa Han Li tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencarinya? Lulu mengenakan ekspresi merenung saat mendengar Han Li dan samar-samar mengingat sesuatu. Luo Han perlahan bertanya, "Apa bahan ini? Tolong beritahu kami, saudara Dawis Han. Aku membutuhkan Orek Essence untuk mengolah harta sihirku. Semakin banyak, semakin baik. Tapi jangan khawatir, aku bersedia menukar barang dengan nilai yang setara untuk itu. Aku tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Aliansi hanya perlu menggunakan sumber daya mereka untuk membantuku mengumpulkan Orek Essence, atau mungkin menemukan keberadaannya." Setelah gagal mengakuisisi sejumlah besar Orek Essence dan mengolah formasi pedang Orit, Han Li merasa sangat frustrasi dengan masalah ini. Sekarang, dengan kesempatan ini di depan mata,
ia ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin. Auric Essence. Semua yang hadir menunjukkan keterkejutan yang tak terungkapkan saat mendengar Hanli. Harta berharga yang dikenal sebagai madu emas ini adalah apa yang mereka harapkan, tetapi mereka tetap terkejut mendengar bahan yang sangat luar biasa ini. Kakek Kuang mengernyit dan mengenakan ekspresi bingung. Saudara Dawishan, harta sihir yang ingin kau olah membutuhkan begitu banyak Auric Essence. Apakah kau tahu seberapa banyak kekuatan harta sihir meningkat hanya dengan menyuntikkan sedikit dari itu? Dan jika kau menambahkannya terlalu banyak, itu tidak akan memberikan efek lebih lanjut. Hanli dengan tenang berkata, jangan khawatir. Aku sudah tahu itu. Aku hanya ingin bertanya apakah aliansi kalian mampu mengumpulkan sejumlah bahan ini. Long Han menggelengkan kepala sambil menghela napas. Karena saudara Dawishan bersedia menukarnya, kami tentu akan mencari informasi untuk membantumu mengumpulkan bahan tersebut jika bisa. Namun, ketika barang-barang semacam itu diperoleh, biasanya akan segera digunakan. Dari nada bicaramu, sepertinya kau membutuhkannya dalam jumlah besar. Aku khawatir ini akan sangat sulit dilakukan. Bahkan jika informasi tentang Auric Essence ada, pemiliknya mungkin akan tetap diam demi ingin mendapatkannya sendiri. Akan sulit untuk menemukannya. Itulah sebabnya hanya sedikit yang ditemukan di pertemuan perdagangan baru-baru ini. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya terasa berat. Ia sudah mempertimbangkan masalah ini, tetapi tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Ia benar-benar bingung dengan hal ini. Jika ia benar-benar tidak bisa mendapatkan sejumlah besar Auric Essence di selatan surgawi, ia mungkin harus melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jin yang dikabarkan atau benua besar lainnya dalam pencariannya. Karena Kekaisaran Jin sekitar 10 kali lebih besar dari selatan surgawi, mungkin ia akan bisa menemukan sejumlah besar Auric Essence di sana. Belum lagi, ia masih memiliki kotak tulang yang diterimanya di alam Umbra yang berisi metode pengolahan untuk talisman penaklukan roh. Jika ia kembali ke Kekaisaran Jin, ia tentu ingin mengembalikannya kepada sekte talisman surgawi. Hanli merasakan gelombang kesedihan saat mendengar ini. Melihat ekspresi ragu Hanli, Luluo tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Saudara murid muda Han, mari kita ubah syaratnya. Auric Essence bukanlah sesuatu yang mudah dicari. Hanli tanpa sadar mengernyit saat mendengarnya. Setelah sejenak berpikir, ia menggelengkan kepala dan berkata, bagaimanapun juga, Auric Essence sangat penting bagiku. Meskipun peluangnya tipis, aku tetap ingin aliansi ini. Setuju dengan permintaan ini. Setelah mengatakannya, ia mengenakan ekspresi yang tegas. Melihat Hanli sudah memutuskan, Long Han akhirnya mengangguk. Karena saudara Dawishan telah memutuskan, aku akan memerintahkan para murid aliansi untuk berusaha sekuat tenaga dalam hal ini. Namun, harap jangan menyesali keputusan ini jika kami tidak dapat menemukan bahkan sebutir Auric Essence pun. Meskipun kekuatan super besar seperti aliansi Dao Surgawi, yang bisa mereka lakukan hanyalah memerintahkan murid-murid tingkat rendah mereka dan memberi perhatian khusus pada setiap kabar yang mungkin muncul. Karena masalah ini tidak akan terlalu menguras tenaga, kakek Kuang dan yang lainnya tidak mengajukan keberatan. Namun, mereka juga merasa bahwa ini saja tidak cukup untuk mengganti rugi. Mereka segera mengeluarkan sebuah kantong berisi lebih dari 100 batu roh tingkat menengah juga. Hanli menerimanya dengan senyuman. Dengan ini disepakati, suasana ramah muncul di aula. Para kultivator aliansi Dao Surgawi mengobrol untuk sementara waktu. Akhirnya, pertanyaan rinci tentang pertempuran di Gunung Naga Kuning mulai diajukan, terutama tentang pria berjubah hitam dan Maulensei Ciklahi. Tanpa niat untuk menyembunyikan hal ini, Hanli menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Tentu saja, ia melematkan sebutan tentang teknik dan harta miliknya, dan Long Han serta yang lainnya tidak mendesaknya. Namun, mereka merasa ragu saat mendengar bahwa pria berjubah hitam bukanlah kultivator iblis atau hantu. Long Han sangat terkejut mendengar bahwa mereka hanyalah kultivator Dao iblis. Setelah setengah hari berlalu, Hanli dan Luluo akhirnya berpamitan. Tak lama setelah mereka pergi, sebuah talisman transmisi suara tiba-tiba meluncur ke arah tangan Luluo. Luluo memberikan senyuman putus asa kepada Hanli dan berkata, aku memiliki urusan mendesak. Aku takut tidak bisa terus menemanimu.
Saudara murid muda Han sebaiknya berjalan-jalan di sekitar kota. Mari kita berbincang dengan baik saat malam tiba. Han Li tersenyum ramah sebagai balasan. Saudara murid senior Lu, jangan khawatir tentang aku. Aku juga ingin melihat kota ini sendirian. Merasa lega, Lu Luwu memberi hormat kepada Han Li dan segera terbang pergi dalam seberkas cahaya. Masalah ini tampaknya benar-benar penting. Saat Han Li melihat Lu Luwu pergi, ia menggelengkan kepala. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia malah tersenyum. Ia merenung sejenak sambil memandang langit sebelum menuju ke distrik pusat kota. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, ia berhenti dan perlahan berbalik menghadap Nyonya Gunung Song yang berdiri di pintu sebuah gang terdekat. Dia berdiri di sana dengan bibir yang sedikit tergigit dan ekspresi ragu. Han Li berkedip dan melambaikan tangan kepada wanita itu. Setelah sedikit ragu, dia melangkah dengan langkah ringan mendekat. Wanita cantik itu dengan hormat berteriak, "Murid muda menghormat kepada paman guru Han. Sudah berapa lama kau menunggu di sini?" Han Li menatap wajah wanita itu dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, "Sudah sekitar 1 jam." Han Li melirik sekeliling dan dengan tenang berkata, "Sepertinya kau memiliki sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ikutlah denganku." Tanpa menunggu jawabannya, ia mulai berjalan. Ekspresi wanita itu bergetar sejenak sebelum dia mengikuti dengan dekat. Setelah Han Li membawanya ke tempat yang sepi, ia berbalik dan berkata, "Apa yang ingin kau katakan?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum mengeluarkan selembar selip giok dari jubahnya dan memberikannya kepada Han Li. "Seseorang meminta murid nona ini untuk menyampaikan surat kepada paman guru. Mereka ingin bertemu denganmu." "Surat?" Han Li mengenakan wajah terkejut dan menyapu indera spiritualnya ke benda itu, namun ia tidak langsung menyelami indera spiritualnya ke dalamnya. Ia menatap wanita itu dan bertanya, "Siapa yang memberikannya padamu? Kau pasti tahu." Dengan selip giok yang tidak lagi berada di tangannya, ia berhasil mempertahankan ketenangannya. "Itu adalah teman baikku. Dia bilang dia mengenalmu dan ingin menyampaikan sesuatu padamu. Dia mengenalku." Han Li menyipitkan mata dan ekspresinya berubah. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menempelkan selip giok itu ke kepalanya dan melihat ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, ia mengenakan ekspresi aneh di wajahnya. "Di mana dia? Bawa aku menemuinya." Wanita itu berkedip dan dengan terkejut berkata, "Paman guru benar-benar mengenali temanku." Han Li dengan santai berkata, "Benar, ada sedikit persahabatan di antara kami. Aku tidak menyangka bahwa murid Nona Song mengenalnya." Semangatnya terbangun, ia tersenyum manis dan berkata, "Aku bertemu dengannya hanya dalam 2 tahun terakhir. Awalnya aku mengira itu hanya lelucon bahwa dia mengenalmu. Aku tidak menyangka itu benar. Aku telah menyiapkan tempat kosong untuknya di luar kota. Aku akan membawamu menemuinya." Setelah itu, Han Li dan wanita itu berjalan menuju gerbang kota satu persatu. Setelah mereka meninggalkan kota langit pertama, wanita itu terbang dan memimpin Han Li ke selatan. Mereka menempuh puluhan kilometer sebelum tiba di sebuah lembah kecil yang tidak berpenghuni. Pintu lembah itu diselimuti kabut putih murni, menyembunyikan isi di dalamnya dari pandangan. Wanita bernama Song itu diam-diam melambaikan tangannya saat ia mengambil sebuah talisman perintah. Seberkas cahaya merah kemudian meluncur ke dalam kabut dan menyebabkan kabut itu bergulung dan mengungkapkan jalur hijau yang sempit. Wanita itu dengan hormat berdiri di samping dan berkata, "Paman guru, silakan masuk lebih dulu." Dengan indera spiritual Han Li saat ini, ia jelas melihat segala sesuatu di dalam lembah. Ia mengenakan senyuman tipis di wajahnya dan berjalan menyusuri jalan itu. Lembah yang indah ini tidak besar, luasnya hanya sekitar 300 meter dengan tidak ada yang terlihat kecuali beberapa bangunan kecil di tengahnya, membuatnya tampak hanya sebagai tempat tinggal sementara. Namun, daerah di sekitar bangunan itu sepenuhnya bersih tanpa satupun rumput yang ditemukan. Namun, seseorang di dalam ruangan terkejut saat formasi itu dilanggar. Dalam sekejap, seorang wanita cantik berpakaian kuning muncul dari bangunan. Ketika wanita itu muncul di hadapan Han Li,
Namanya langsung terlintas di pikirannya. Dia adalah Mei Ning yang menemani perjalanan Han Li dari alam Umbra ke selatan surgawi. Kecantikannya semakin memikat setelah beberapa tahun tidak bertemu. Junior ini hanya bisa mencapai tingkat kultivasi saat ini berkat pil yang senior berikan di masa lalu. Pada saat itu, kultivator Sang mendekat dari belakang Han Li dan berbicara dengan nada akrab, "Adik Mei, apakah Dawis teman Violet Spirit ada di dalam?" Ini membuat Han Li menatapnya dengan sedikit terkejut. Tidak berani mengabaikan keduanya, Mei Ning mengenakan ekspresi minta maaf dan berkata, "Senior Song, kakak Violet Spirit saat ini sedang berkultivasi di dalam kamarnya. Tetapi siklusnya harus segera selesai. Bagaimana kalau kalian berdua menunggu di kamarku untuk saat ini?" Han Li tidak mengajukan keberatan. Dengan indera spiritualnya, ia dapat melihat dari fluktuasi ki spiritual Violet Spirit bahwa dia hampir menyelesaikan siklus kultivasi. Keduanya kemudian masuk ke salah satu bangunan batu di bawah undangan sederhana Mei Ning dan duduk. Setelah itu, Mei Ning dengan cepat menyeduh secangkir teh untuk masing-masing mereka. Han Li menyeruput teh dan dengan tenang bertanya, "Nona Mei, di mana kau dan Violet Spirit berkultivasi selama beberapa tahun terakhir? Apakah kalian berdua belum bergabung dengan sekte manapun?" Berdiri di samping Han Li, Mei Ning menundukkan kepalanya dan menjawab, "Kakak Violet Spirit dan aku telah membahas hal ini. Kami akan terlebih dahulu mengamati sekte-sekte besar di selatan surgawi dan mengkonsolidasikan kultivasi kami sebelum memutuskan untuk bergabung dengan sekte. Oleh karena itu, kami telah melakukan perjalanan selama beberapa tahun ini. Lagi pula, keadaan di selatan surgawi cukup berbeda dari rumah asal kami." Melihat bahwa Mei Ning tidak menyembunyikan bahwa dia adalah kultivator asing, Han Li menyadari bahwa keponakan martianya, Song, kemungkinan besar tahu bahwa mereka berasal dari laut bintang tersebar. Sepertinya hubungan mereka dengan Violet Spirit cukup dekat. Namun, melihat perilaku lembut dan tulus Mei Ning, Han Li mengusap hidungnya dan merasa canggung untuk melanjutkan pertanyaannya. Dia hanya berbalik menatap kultivator Sang di samping dan tersenyum. "Kau tidak membawaku ke sini atas nama Violet Spirit hanya untuk mengenang masa lalu, kan? Jika tidak perlu ada keraguan-raguan dalam menyampaikan surat itu, kakak martianku." "Aku." Wajah kultivator Sang sedikit memerah dan dia menelan. Mei Ning menunjukkan sedikit rasa malu. Justru saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, seorang wanita tiba-tiba tertawa dari luar ruangan. "Saudaraku Han, tidak perlu membuat kedua adik kecil ini merasa sulit. Sebenarnya, pede untuk mengundangmu ke sini sebagian besar berasal dariku." Begitu dia selesai berbicara, peri Violet Spirit masuk. Penampilannya semakin menawan dan matanya semakin bersinar dari sebelumnya. "Sebenarnya, aku seharusnya memanggil saudaraku Han sebagai senior sekarang. Namun, aku merasa bahwa saudaraku Han adalah sebutan yang lebih sesuai karena usia kalian tidak selalu lebih tua dariku. Saudaraku Han pasti tidak keberatan." Violet Spirit berkata sambil tersenyum. Setelah bertemu dengannya di Aula Kuali dan alam Umbra serta hari-hari yang dihabiskannya bersamanya di laut tanpa ujung, Han Li merasa bahwa dia adalah teman dekat. Han Li menatap wanita itu dengan tatapan penilaian. Meskipun kultivasinya saat ini berada di tahap jiwa mula, dia merasakan getaran di dalam jiwanya saat melihat penampilan asli Violet Spirit. Dia adalah kecantikan yang mampu menghancurkan negara, seperti dalam legenda. Hanya dalam hal kecantikan, bahkan kekasihnya berada di level yang sepenuhnya berbeda. Tentu saja, ketenangan dan pesona Nangong Wan termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda. Mereka tidak bisa dibandingkan. Tidak ada masalah bagiku. Namun, jika Nona Violet Spirit berjalan keluar dari lembah ini dengan penampilan aslinya, dia akan membawa kekacauan ke selatan surgawi. Jika ada dari para eksentrik tua itu melihatmu, aku khawatir mereka akan mencoba mengambilmu dengan paksa. Dalam kehadiran teman lamanya ini, Han Li bisa sedikit bercanda. Violet Spirit tersenyum dan melirik Han Li sebelum memanggil kultivator Song. "Aku telah merepotkanmu cukup banyak, Kakak Song. Mei Ning dan aku merasa sulit untuk pergi ke kota awan pertama." "Tidak masalah, karena aku juga terlibat dalam hal ini," mengeluarkan
Sedikit usaha adalah hal yang wajar. Wanita itu masih tampak agak terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Violet Spirit dan Hanli benar-benar teman lama, dia cukup terkejut melihat mereka bertindak begitu santai satu sama lain, dan itu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap hal yang akan datang. Pada saat itu, Violet Spirit tersenyum manis kepada Hanli dan dengan santai berkata, "Setiap kali aku melihat saudaraku Han, sepertinya kultivasinya meningkat pesat. Setiap waktu, seni kultivasi yang tidak diketahui ini benar-benar mengagumkan. Dan sekarang, ketenaran saudaraku Han yang menggema telah membuat kami kehilangan kata-kata. Rumor telah menyebar kemana-mana bahwa kekuatan saudaraku Han lebih besar dari bahkan seorang kultivator tahap Nascent Soul menengah. Apakah hal ini benar?" Setelah itu, Violet Spirit tersenyum misterius kepada Hanli. Matanya samar-samar menunjukkan sedikit antisipasi. Hati Hanli bergetar, dan dia merenung sejenak. Alih-alih memberikan jawaban langsung, dia dengan tenang bertanya, "Nona Violet Spirit, mengapa hal pertama yang kau tanyakan padaku adalah tentang kekuatanku? Bukankah itu terlalu tidak sabar? Bisakah kau memberitahu aku mengapa kau mencariku terlebih dahulu? Aku berharap untuk memahami ini sebelum kita melanjutkan ke hal-hal lain." Ketika dia mendengar Hanli, dia berkedip dan mengenakan ekspresi malu. "Aku memang tidak sabar, itu benar. Namun, ini seharusnya tidak mengejutkan. Masalah ini benar-benar penting. Jika kau memiliki kemampuan seorang kultivator tahap Nascent Soul menengah atau lebih, rencana kami akan memiliki kesempatan untuk berhasil." Tatapan Hanli bergetar dan senyumnya menghilang. Dia dengan tenang bertanya, "Apa yang begitu penting? Jika kau memerlukan bantuanku, lebih baik kau bertanya dengan jelas." Ekspresi Violet Spirit menjadi serius. "Sepertinya tidak perlu bagiku untuk mengatakannya. Saudaraku Han sudah menebak. Kami benar-benar mencari bantuan rekan Daoist Han. Tapi sebelum itu, aku ingin menanyakan satu pertanyaan. Tidak lama sebelum ini, apakah rekan Daoist Han menemani beberapa eksentrik Nascent Soul ke dataran Moulen dan memperoleh jenazah Master Changkun?" Dengan sedikit terkejut, Hanli bertanya, "Bagaimana kau tahu tentang itu? Masalah ini seharusnya hanya diketahui oleh sedikit orang." Mei Ning tersenyum manis dan berkata, "Itu adalah sesuatu yang kami ketahui dari seorang kultivator sekte roh hantu. Mereka adalah garis keturunan langsung dari seorang elder sekte roh hantu." Dia secara tidak sengaja melihat penampilan asli kakak Violet Spirit dan terpesona sepenuhnya. Tidak ada yang tidak akan dia katakan. "Anak bodoh, apa omong kosong yang kau katakan?" Violet Spirit mendengus dan pipinya memerah. Sepertinya keduanya telah menjadi cukup dekat selama bertahun-tahun. Hanli mengangguk dan kecurigaan muncul di wajahnya. Jika sekte roh hantu terlibat, masalah ini tidak bisa biasa-biasa saja. Mata cerah Violet Spirit berkilau dan dia berkata dengan suara manis, "Aku tidak menyangka saudaraku masih begitu berhati-hati setelah memasuki tahap Nascent Soul. Aku baru saja memasuki tahap Nascent Soul. Jika aku tidak ingin mati, aku harus berhati-hati. Berhati-hati adalah hal yang wajar. Namun, mengapa masalahku pergi ke dataran Moulen untuk mencari harta? Apakah mungkin kau memperoleh rahasia lain dari sekte roh hantu?" Tanya Hanli dengan penasaran. Melihat bahwa Hanli benar-benar akrab dengan Violet Spirit, kultivator Sang merasa kurang nyaman dan menyela. "Kakak martianku benar-benar tajam. Masalah ini melibatkan sebuah harta di dalam lembah iblis. Murid sekte roh hantu secara tidak sengaja mengungkapkan hal ini saat kami membicarakannya." Setelah beberapa saat terkejut, Hanli mengenakan ekspresi aneh dan berkata, "Lembah iblis? Aku ingat hanya Master Changkun yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Bagaimana sekte roh hantu tahu tentang harta di dalamnya? Apakah kau tidak tertipu?" Mata Violet Spirit bersinar dan dia berkata, "Ini bukan masalahnya. Pada saat itu, kami penasaran dan bergabung untuk melakukan teknik memikat. Tidak hanya kami berhasil mendapatkan nama harta tersebut, tetapi kami juga menemukan lokasi perkiraannya. Mengenai mengapa sekte roh hantu tahu tentang hal ini, orang yang bersangkutan juga tidak tahu. Namun, masalah ini kemungkinan besar benar." Hanli mengernyit. Jika masalah ini benar, maka ini pasti adalah harta kuno yang tidak biasa. "Apa harta yang kau dambakan begitu besar?" Ketiga wanita itu dengan cepat bertukar pandang. Kultivator Sang kemudian dengan serius bertanya,
Apakah kakak Martian Kuhan pernah mendengar tentang buah roh Kindle? Ekspresi tenang Han Li kini tergantikan dengan keterkejutan. Apa? Buah roh Kindle? Jika aku ingat dengan benar, buah itu seharusnya sudah punah. Namun, lembah iblis telah disegel sejak zaman kuno. Mungkin benar-benar ada di dalam lembah itu. Sepertinya saudaraku Han mengetahui banyak tentang buah roh. Maka kau juga harus tahu tentang pil asal alam. Dalam legenda, selama seseorang menggunakan pil ini, mereka akan dapat melewati setiap hambatan kecuali tahap transformasi dewa. Dikatakan juga bahwa kultivator yang mengonsumsi pil ini mengalami transformasi indera spiritual dan naik ke tingkat yang tidak terbayangkan. Meskipun rumor ini tidak jelas hingga hasil yang tercatat berbeda dari setiap individu, legenda tentang kultivator yang melewati hambatan selalu konsisten. Meskipun banyak catatan sepanjang zaman, semuanya menyebutkan nama besar pil roh ini. Sayangnya, bahan utama untuk menyaringnya, buah spirit Kindle, sangat sulit ditemukan bahkan di zaman kuno. Meskipun formula pilnya dipertahankan, itu tetap tidak digunakan selama era. Meskipun pengetahuan mereka sebelumnya tentang masalah ini, kultivator Sang dan Mening tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan setelah mendengarnya sekali lagi. Mening khususnya sangat bersemangat tentang pil asal alam karena itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap pembentukan inti. Namun pada saat itu, kegembiraan Han Li perlahan memudar saat dia merenungkan masalah ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Han Li dengan tenang menjawab, jika buah roh itu ada di lembah iblis, itu menjelaskan mengapa sekte roh hantu bersusah payah menyewa para kultivator Nation Soul pencari harta dan membunuh Markinan Long untuk harta Master Kang Kun. Namun, ada beberapa hal yang masih aku tidak mengerti yang perlu kau jelaskan. Aku tidak akan menghadapi bahaya ini, meskipun betapa menggoda buah itu. Saudaraku Han, jangan ragu untuk bertanya tentang apapun. Karena urusan ini penting, kita tidak bisa mengabaikan apapun. Violet Spirit merasa sedikit kagum pada Han Li yang tampak tenang saat menyebutkan pil asal alam. Han Li mengusap dagunya dan bertanya, walaupun aku telah mengunjungi dataran Molen, mengapa kau mencariku? Orang yang paling tahu cara masuk ke lembah iblis seharusnya adalah Markinan Long. Kecuali kau tahu metode lain untuk masuk ke lembah itu? Aku tahu bahwa Markinan Long memegang metode untuk masuk ke lembah. Namun, dengan temperamennya yang terkenal itu, bagaimana aku berani untuk berdiskusi secara rahasia dengannya? Mengenai saudaraku Han, kami tahu bahwa kau adalah orang yang tidak melupakan persahabatan masa lalu, dan kami merasa jauh lebih tenang denganmu. Mengenai cara masuk ke lembah, murid sekte roh hantu yang sama memberitahuku bahwa sekte mereka telah meneliti metode ini selama beberapa waktu dan penelitian mereka sudah mendekati penyelesaian. Walaupun orang ini tidak tahu rincian spesifiknya, mereka menyebutkan bahwa sekte roh hantu pasti akan bertindak pada periode berikutnya saat sobekan ruang di lembah iblis stabil. Jika kultivasimu tidak cukup, maka mari kita tinggalkan urusan ini. Lagi pula, bahkan jika kau berhasil masuk ke lembah, siapa yang tahu bahaya mengerikan apa yang ada di dalamnya? Setelah mengucapkan ini, Violet Spirit menunjukkan ekspresi ragu. Han Li merenung lama sebelum menghela napas. Sekte roh hantu juga memiliki cara untuk masuk ke lembah. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar hal ini. Tapi dari nada bicaramu, sepertinya tidak banyak informasi tentang itu. Bagaimana kalau begini? Masih ada beberapa tahun sebelum sobekan ruang di lembah iblis stabil. Sebelum itu, lakukan beberapa penyelidikan lebih dalam dan pastikan bahwa informasi tersebut benar. Jika buah roh Kindle benar-benar ada di dalam lembah, aku akan mengambil risiko. Mengenai kultivasi, kau tidak perlu khawatir. Jika aku tidak bisa berhasil, maka seorang kultivator menengah Nation Soul kemungkinan juga tidak akan bisa. Han Li tidak menyebutkan bahwa Markinan Long sebelumnya telah menghubunginya tentang lembah iblis. Meskipun buah roh Kindle benar-benar menggoda, Han Li perlu mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Jika metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah lebih aman, dia tidak perlu menyebutkan masalah Markinan Long kepada mereka. Violet Spirit tidak merasa kecewa sedikit pun dengan jawaban samar Han Li. Sebaliknya, dia merasa senang mengetahui sikap hati-hati Han Li,
Kata-katanya hampir seperti sebuah persetujuan. Selain itu, nada suaranya seolah mengonfirmasi bahwa rumor tersebut adalah benar. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, peluangnya untuk mendapatkan buah roh Kindle akan semakin baik. Saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa kami dengan tidak sabar mencarimu adalah karena kami merasa bahwa jika kami tidak menemukan partner yang mampu, seluruh urusan ini tidak akan membuahkan hasil dan segala usaha selanjutnya akan sia-sia. Tapi sekarang setelah saudaraku Han setuju, kami akan merasa lebih tenang dalam menyelidiki masalah ini. Lagi pula, kami juga ingin masuk ke lembah. Kami tidak ingin menganggap hidup kami sebagai lelucon." "Apa? Kalian bertiga ingin masuk ke lembah?" Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa jantungnya berdebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan senyum pahit, Violet Spirit berkata putus asa, "Apakah saudaraku Han pikir kami ingin masuk ke lembah? Kami hanya melakukannya karena terpaksa." Sebagian besar buku kuno hanya mencatat efek menawannya, tetapi ada beberapa catatan yang semua menunjukkan bahwa buah roh Kindle tidak dapat bertahan setelah dipetik. Itu harus segera disuling dalam waktu setengah hari. Setelah melewati batas waktu itu, kekuatan obat dari buah tersebut akan sangat berkurang, dan dalam 3 hari, buah itu akan sepenuhnya hilang. Namun yang paling mengerikan adalah pil asal alam. Jika tidak segera dikonsumsi setelah disuling, mereka akan kehilangan semua efikasinya. Dengan demikian, lembah iblis adalah sesuatu yang harus kami hadapi. Ini lebih baik daripada terjebak dalam kultivasi kami selama 100 tahun, bahkan mungkin beberapa ratus tahun. Han Li mengernyit. "Aku telah melihat banyak catatan kuno tetapi tidak pernah mendengar bahwa buah roh Kindle memiliki batasan seperti itu. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya?" "Saudara Guru Han, ada sebuah buku rahasia kuno yang diturunkan dari nenek moyang klan Song. Aku memiliki salinan di sini. Silakan lihat." Yang mengejutkan, kultivator Song mengeluarkan sebuah slip giok dari kantong penyimpanannya dan dengan hormat menawarkannya kepada Han Li. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia memberi wanita itu tatapan hati-hati sebelum mengangguk dan membaca slip giok itu dengan indera spiritualnya. Buku kuno ini memperkenalkan pil dan obat dari zaman kuno, termasuk beberapa yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Mereka bahkan memberikan penjelasan rinci tentang 9 ikal roh ginseng dan termasuk formula pil yang diberikan oleh Sage Tulang kepadanya. Dia menemukan banyak pil obat yang cukup berguna bagi kultivator tahap Nascent Soul. Meskipun bahan pil tersebut hilang sejak zaman kuno, lebih baik bersiap-siap jika dia menemukan beberapa pil obat roh yang tidak dikenal di masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa dengan mereka. Ternyata klan kultivasi masih memiliki beberapa hal baik yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte kultivasi besar. Dengan indera spiritualnya yang kuat, dia dengan cepat menemukan buah roh Kindle di antara banyak entry dalam slip giok tersebut. Tentu saja, dia menemukan batasan buah roh Kindle dan pil asal alam di dalamnya. Dia tanpa sadar mengernyit setelah membacanya. Beberapa saat kemudian, dia menarik kembali indera spiritualnya. Tetapi bukannya berbicara, dia mengusap permukaan halus slip giok itu dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dengan sangat hati-hati, kultivator Sang berkata, "Aku mendengar kakak Violet Spirit menyebutkan bahwa saudara Guru Han telah mencapai pencapaian besar dalam hal penyulingan pil. Catatan kuno ini tidak memiliki nilai bagi klan Song kami. Meskipun ada banyak formula pil kuno, bahan utama untuk masing-masing tidak dapat diperoleh oleh klan Song kami. Jika saudara Guru tidak merasa merendahkan, kau boleh mengambil slip giok ini. Anggap saja sebagai hadiah atas kesediaanmu menerima permohonan kami, saudara Guru." Han Li terdiam sejenak dan menatap wanita itu dengan dalam sebelum tersenyum. Dengan sejenak berpikir, dia dengan tenang berkata, "Aku tidak pernah menjadi orang yang pelit seumur hidupku. Jika buah roh Kindle benar-benar ada di dalam lembah, aku juga akan mendapatkan manfaat besar dari itu, jadi tidak perlu memberi imbalan padaku. Kemungkinan besar aku akan pergi ke lembah juga. Namun, buku kuno ini cukup berguna bagiku."
Bagaimana kalau aku menukarnya dengan beberapa pil obat untuk kemajuan kultivasi? Pil-pil ini seharusnya sesuai untuk kultivasimu saat ini. Han Li kemudian mengambil sebuah botol hijau kecil dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada kultivator Song. Wanita itu secara tidak sadar menerima botol tersebut, tetapi wajahnya tampak ragu seolah dia benar-benar bingung. Ketika Violet Spirit melihat ini, dia hanya tersenyum. Violet Spirit tertawa dan berkata, "Karena itu diberikan padamu, Kakak Sang seharusnya menerimanya." Teknik penyulingan pil saudaraku Han memang sangat luas. Pil-pil itu kemungkinan besar disuling dari beberapa inti iblis berkualitas tinggi. Itu pasti akan membawa kultivasimu ke tahap berikutnya. Tidak perlu ragu dalam urusan bisnis ini. Kultivator Sang menunjukkan kegembiraan saat mendengar Violet Spirit. Dia terus mengucapkan terima kasih kepada Han Li sebelum dengan hati-hati menyimpan botol obat itu. Han Li tersenyum dan mengambil slip joke itu. Karena buah roh Kindle dan pil asal alam tidak dapat diawetkan, sepertinya kalian bertiga akan menuju ke lembah. Jika kalian langsung menuju ke buah roh dan tidak pergi ke tempat lain, ada kemungkinan besar untuk keluar dengan selamat. Tapi untuk saat ini, kalian harus terlebih dahulu mengumpulkan bahan tambahan untuk pil asal alam. Meskipun bahan-bahan ini tidak sejarang buah roh Kindle, mereka akan sulit ditemukan. Han Li kemudian menghela napas dan berkata dengan serius, "Mengenai rincian, aku hanya akan membuat keputusan setelah semuanya dipahami. Lagi pula, urusan ini masih cukup jauh. Jika kita kalah dalam perang melawan Maulen, urusan tentang lembah iblis bahkan tidak bisa dipertimbangkan. Saat itu, kita akan berusaha untuk mempertahankan posisi kita di selatan surgawi." Ketiga wanita itu terkejut mendengar Han Li. Mei Ning tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa?" Senior Han tampaknya tidak percaya diri dalam perang ini. Han Li menjawab dengan tidak pasti, sulit untuk dikatakan. Sekilas, kekuatan bersatu dari selatan surgawi bersama dengan keuntungan terrain rumah seharusnya dapat mengalahkan Maulen. Bahkan jika 3 kultivator besar dari selatan surgawi dan Long Han serta Fang Bing dari aliansi Dao surgawi dapat menahan Maulen Sages ilahi. Para pria berbaju hitam itu berasal dari kekuatan eksternal yang campur tangan dalam urusan kita. Mereka mungkin menyebabkan sesuatu yang tak terduga terjadi. Ekspresi Violet Spirit berubah serius. "Dari apa yang kau katakan, peluang kemenangan untuk kedua belah pihak seimbang. Bisa dibilang begitu, namun kemungkinan yang paling mungkin adalah..." Tatapan Han Li bergetar dan suaranya menjadi tidak terdengar, mengejutkan ketiga wanita itu. Han Li menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Baiklah, itu cukup. Untuk saat ini, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perang ini akan berakhir di masa depan. Kalian hanya perlu mempersiapkan diri untuk memasuki lembah iblis. Mari kita lihat apakah itu mungkin ketika saatnya tiba. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi?" Setelah itu, Han Li tidak lagi membicarakannya. Sebaliknya, dia penasaran menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Mei Ning dan Violet Spirit selama beberapa hari terakhir. Pada saat yang sama, Han Li menjawab pertanyaan-pertanyaan bersemangat tentang pelariannya dari Maulen Sage ilahi. Karena berbicara dalam suasana yang menyenangkan bersama ketiga wanita ini benar-benar merupakan hal yang menyenangkan, waktu pun berlalu dengan cepat. Ketika Han Li melihat langit mulai gelap, dia berpamitan. Kultivator Sang juga berpisah dengannya dengan Violet Spirit dan Mei Ning mengantarnya di pintu masuk lembah. Ketika mereka berangkat, Han Li melihat Mei Ning ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan tetap diam. Han Li merasakan jantungnya berdebar melihat dia memerah, dan dia mengalihkan pandangannya kepada Violet Spirit yang menatapnya dengan senyum misterius. Tanpa sadar merasa sedikit malu, dia tidak berani berkata lebih lama. Dengan sepatah kata perpisahan, Han Li terbang pergi seperti kilatan cahaya biru, membawa kultivator Sang bersamanya kembali ke kota langit pertama. Han Li dan kultivator Sang terbang sendirian di langit, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketika mereka melihat kota langit pertama di kejauhan, wanita itu dengan ragu bertanya, "Paman bela diri Han,
banyak sekali orang aneh dari Nation Soul yang masuk ke lembah iblis dan tidak pernah kembali. Apakah para kultivator formasi inti bisa menemukan buah roh dan kembali dengan selamat dari lembah itu? Hanli sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Dan cahaya di sekitar mereka berdenyut, menyebabkan mereka melambat. Dia kemudian menatap wanita itu dengan heran. Setelah sejenak terdiam, dia dengan tenang berkata, "Dalam hal kultivasi, kau masih jauh tertinggal dibandingkan dengan para kultivator lain yang telah mencari harta di lembah. Jika kau menghadapi bahaya, peluangmu untuk selamat akan sangat rendah. Namun, kemungkinan besar kematian para kultivator ini disebabkan oleh keserakahan. Dengan begitu banyak kultivator Nation Soul, pasti ada beberapa yang bisa keluar dengan aman membawa 1 atau 2 harta. Tetapi kebanyakan dari mereka dibutakan oleh godaan harta, ingin mendapatkan satu barang lagi atau mungkin beberapa obat roh yang bisa memperpanjang umur mereka atau menembus batasan mereka. Dengan demikian, hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka menemui ajal." Kultivator Sang mengerutkan kening dengan khawatir. Jeti dari kata-kata senior, kita kemungkinan besar akan mati jika seseorang tidak memiliki rute aman melalui lembah dan cara untuk masuk dan keluar. Mereka pasti akan mati. Selain Master Changqin, tidak ada orang lain yang selamat keluar dari lembah. Kecuali kita memiliki ini, kita seharusnya tidak bahkan mempertimbangkan untuk masuk ke lembah iblis. Itu akan menjadi bunuh diri. Meskipun kultivasimu rendah, selama kau dapat mengendalikan keserakahanmu dan sepenuhnya menyelidiki keberadaan buah Spirit Candle, kau akan bisa berhasil dengan sedikit keberuntungan. Tentu saja, lembah iblis adalah daerah paling berbahaya di lembah iblis. Kau harus mempersiapkan dirimu dengan baik dan mengatur urusanmu jika kau menemui ajal. Mengenai sektor roh hantu, mereka juga pasti tahu tentang buah tersebut dan mereka akan bertindak untuk memperolehnya. Mereka kemungkinan besar akan terburu-buru untuk menjadi yang pertama mendapatkan harta di lembah. Terpaksa menghadapi bahaya karena takut Merkinan Long akan lebih cepat. Aku khawatir metode mereka untuk memasuki lembah akan sangat berisiko. Seberkas alarm muncul di wajah wanita itu. Karena Paman Bela Diri sudah menduga bahwa metode sektor roh hantu untuk memasuki lembah berbahaya. Mengapa kau tidak menyebutkannya sebelumnya? Hanli tersenyum sinis. Bukankah sepertinya tidak pantas untuk memberitahu ini di depan orang lain? Apakah kau percaya aku memiliki niat lain? Setelah sejenak tertegun, dia segera berkata, "Tidak, aku tidak berani meragukan senior. Tenanglah, adalah hal yang wajar jika kau memiliki keraguan. Bukan karena niat jahat aku tidak menyebutkan ini sebelumnya. Meskipun hal ini mungkin mengejutkanmu dan Mei Ning, Violet Spirit tidak akan terguncang oleh ini pada akhirnya. Kau harus tahu bahwa meskipun pil asal alam sangat berharga, itu sedikit terbuang pada kultivator formasi inti awal. Seperti kau dan Violet Spirit. Mengenai Mei Ning, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki tahap formasi inti dengan pil tersebut, dan akibatnya, umurnya akan diperpanjang selama beberapa ratus tahun. Tetapi dengan kau dan Violet Spirit, kalian berdua kemungkinan besar akan menembus ke tahap formasi inti menengah, seiring waktu berkat bakat luar biasa kalian. Jika kalian mengambil pil tersebut, itu hanya akan menghemat sekitar 100 tahun untuk menembus batasan. Di satu sisi, kau dan Violet Spirit akan menghemat 100 tahun kultivasi, tetapi di sisi lain, kalian bisa mati setelah memasuki lembah iblis. Dua pilihan ini berbeda untuk setiap orang. Aku tidak tahu apa yang akan kau pilih, Nis Bela Diri. Tetapi Violet Spirit pasti akan mengambil risiko. 100 tahun yang dihemat dari kultivasi adalah 100 tahun tambahan untuk dia terus berlatih, dan dia tidak berencana untuk tetap sebagai kultivator formasi inti. Ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap Nation Soul. Saat Hanli berbicara, nada suaranya terasa berat. Kultivator Sang menunjukkan ekspresi aneh. Paman Bela Diri maksudnya adalah bahwa Violet Spirit telah menguatkan tekadnya untuk menjadi kultivator Nation Soul. Apakah itu sebabnya dia bersedia menghadapi bahaya besar di lembah?
Han Li menoleh menatap langit merah yang memudar seolah mengingat kenangan masa lalu. Dan dia perlahan berkata, benar, pengalaman. Violet Spirit cukup berbeda dari kau dan Mei Ning. Dia telah ditekan oleh kultivator kuat beberapa kali, dan bahkan sektinya yang dipimpin oleh ibunya diambil darinya. Meskipun dia tidak pernah menyebutkan ini kepada orang lain setelah melarikan diri, aku bisa merasakan bahwa ambisinya jauh melampaui seorang kultivator biasa. Kemudian di bawah tatapan kagum kultivator Song, Han Li terdiam sejenak seolah mempertimbangkan apa yang akan dikatakan. Jika buah spirit Kindle benar-benar ada di dalam lembah, kemungkinan besar aku akan mencoba untuk mendapatkannya. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di tahap Nascent Soul. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku mungkin akan terjebak selamanya di tahap awal Nascent Soul. Namun, aku tidak akan berbicara tentang menjadi terlalu berhati-hati sebelum memasuki lembah iblis, kecuali jika benar-benar perlu. Ketika saatnya tiba untuk masuk, aku akan memastikan untuk menekankan bahaya apa yang harus kau waspadai dan menunjukkan aspek-aspek berbahaya dari metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah. Namun, apa yang aku katakan sebelumnya hanyalah dugaan. Ada kemungkinan bahwa sekte roh hantu memiliki metode untuk memasuki lembah yang bahkan lebih hebat daripada Master Kang Kun. Ini juga salah satu alasan mengapa aku tidak menyebutkan masalah sebelumnya. Ketika kultivator Sang mendengar ini, dia terdiam tetapi matanya tampak menunjukkan pemahaman. Cukup tentang itu. Awalnya aku tidak berniat memberitahu kau ini, tetapi karena kau bertanya, aku memberikan jawaban. Setelah kembali ke kota awan pertama, tugas terpentingmu adalah bertahan dalam pertempuran yang akan datang. Itu akan menjadi prioritas utamamu. Jika kau kehabisan keberuntungan, sesuatu mungkin terjadi selama perang, dan kau tidak perlu mempertimbangkan. Lebih lanjut untuk pergi ke lembah iblis. Itu juga akan sama untukku. Ketika aku kembali ke kota awan pertama, aku akan menyingkirkan masalah itu untuk urusan yang lebih mendesak. Setelah mengatakan itu, Han Li tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Kultivator Sang merasakan jantungnya bergetar mendengar kata-katanya dan membungkuk. Terima kasih banyak atas nasihat paman bela diri. Han Li melambaikan tangannya. Itu bukan nasihat, hanya hal-hal yang tidak perlu diucapkan yang seharusnya kau fahami setelah beberapa pemikiran. Mari kita masuk ke kota. Langit hampir gelap. Ya, paman bela diri. Cahaya biru melesat dengan kecepatan penuh sekali lagi dan memasuki gerbang kota. Beberapa hari kemudian di perkemahan sekte awan melayang, Han Li duduk bersila di sebuah ruangan tersembunyi yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan larangan. Dia memegang sebuah pedang sepanjang 15 meter di tangannya dan berpikir tentang sesuatu. Dengan kerutan di dahi, api biru dan ungu yang aneh saat ini membakar di atasnya api-api puncak ungu dan api biru dari lentera biru. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Violet Spirit, Han Li meminta Luluo untuk memperkenalkannya kepada banyak kultivator Nascent Soul yang memiliki hubungan baik dengan sekte awan melayang. Selama waktu itu, dia meminta berbagai kultivator untuk melihat masalah sulit ini. Namun, mereka semua tampak bingung dengan masalah tersebut. Para kultivator ini tentu saja mengetahui reputasi besar Han Li sehingga mereka tidak berani bersikap acuh tak acuh dan ingin menjalin hubungan baik dengannya. Ada beberapa yang bahkan memiliki percakapan yang cukup menikan dengannya. Tetapi meskipun demikian, Han Li sedikit sekali mendapatkan manfaat dari diskusinya. Setelah itu, dia segera mencari ruangan tenang untuk menangani kerusakan yang tersisa dari pertempuran api biru yang tak pernah berhenti menyala. Pedang-pedang itu tidak terluka saat api membakar. Mereka bersaing dalam keseimbangan dengan api puncak ungu. Sementara tidak diketahui jenis api setan apa yang dimiliki api biru itu, kekuatannya sama mengagumkannya dengan api puncak ungu miliknya. Sekarang dia bisa mengandalkan jumlah untuk secara paksa menahan api tersebut, tetapi masih menjadi masalah bagaimana dia bisa menyempurnakannya. Jika api biru ini tidak dihilangkan, dia tidak akan bisa menggunakan pedang kawanan awan bambunya, dan dia juga tidak akan bisa dengan mudah memanggil api es surgawi dan api puncak ungu untuk menyerang. Pada saat itu, Han Li menatap pedang dengan tatapan kosong. Setelah lama mempertimbangkan,
Dia mengangkat tangannya di atas pedang besar dan memukulnya dengan segel mantra biru. Pedang besar itu berputar sekali di udara dan terbelah menjadi beberapa puluh pedang terbang kecil dengan sebuah bunyi. Indra spiritual Han Li bergetar dan sebagian besar pedang terbangnya melesat kembali ke dalam tubuhnya sebagai cahaya biru. Hanya satu pedang yang tersisa di udara, perlahan melayang di depan Han Li. Han Li melirik api biru dan ungu pada pedang tersebut. Dia menyipitkan mata dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan seberkas api ungu langsung ke permukaan pedang terbang. Api ungu itu berkobar, menahan api biru. Kemudian di bawah kendali segel mantra, api ungu yang menggelora perlahan menekan api biru ke ujung pedang sebelum berubah menjadi bola cahaya biru seukuran kacang polong. Melihat ini, Han Li mengenakan ekspresi serius. Dengan napas dalam, dia mulai membentuk gerakan mantra dengan cepat, mengirimkan seberkas demi seberkas segel mantra berwarna-warni ke pedang. Dalam sekejap, api ungu pada pedang itu menjadi gelisah dan semakin kuat saat mereka membentuk gelombang demi gelombang api menuju ujung pedang biru. Api biru mulai bergetar dan menjadi tidak stabil di ujung pedang seolah-olah akan padam. Namun, cahaya biru itu justru semakin terang saat api ungu memberikan lebih banyak tekanan. Apapun yang dilakukan api ungu, cahaya biru tetap berada di ujung pedang tanpa padam. Seberkas ketakutan muncul di matanya saat gerakan tangan yang dia bentuk semakin terburu-buru. Tak lama kemudian, wajah Han Li menjadi tidak menyenangkan. Tidak ada perubahan sedikit pun. Setelah sejenak berpikir, kilatan dingin muncul di matanya. Dan dia melambaikan tangannya, menutupi pedang dengan lapisan api ungu yang cemerlang. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, dia memisahkan api biru dari pedang terbang tersebut. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.